ditutup. Ada yang tidak bertanya, diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada? Silakan Pak. Pertanyaannya di luar topik gimana? Tidak masalah. Ini pertanyaannya mungkin agak kurang bagi saya. Fenomena akhir-akhir ini sholat subuh kita tidak menginginkan kunut. Bulan akhir ini. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan membaca kunut itu lebih afdol dari tidak membaca kunut? Dan yang kedua, siapa yang memutuskan di masjid ini gitu? Saya belajar aja gitu, bukan mau protes saja, belajar aja. Apakah ijma para guru-guru atau ustadz di sini, dan para imamnya dan para pengurus gitu? Ya. Saja, karena memang saya awal benar. Terima kasih. Tentang pertanyaan melazimkan satu amal. Kalau kunut Bapak Ibu mengenai hadisnya ya memang bunyinya begitu. Dalam hadis riwayat sahabat Anas bin Malik, ya sahabat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata sahabat Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi beliau selalu mazala. Mazala itu dalam bahasa Arab ya tidak henti-hentinya. Nah, jadi gimana itu kalau nggak henti-hentinya? Kalau tak henti-hentinya terus-menerus. Yaqnutu fil fajri. Beliau selalu membaca kunut di sholat subuh hatta faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Nah, hadis ini yang dijadikan di antara dalil oleh Imam Syafi'i tentang kesunahan kunut subuh itu istiqomah sampai kapanpun. Lah ini kan kalau dibahas memang tadi sering sudah kita, bukan saya saja, entah ustadz siapapun yang membahas kunut, mengenai pembahasan diantaranya kunut ini tidak akan pernah selesai. Hadis ini sahih paling tidak menurut Imam Syafi'i, menurut ulama yang mensahihkan diantaranya yang mengamalkannya Imam Malik, diantara yang mensahihkan Imam Nawawi. Nah terus ada yang mendhaifkan, ya itulah menurut ulama yang tidak mengamalkannya. Nah di dalam hadis yang lain, diantaranya dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Nabi sahabat ditanya, apakah Nabi berkunut di waktu sholat subuh? Qala na'am. Maka sahabat yang ditanya mengatakan iya. Nah cuma hadis dalam Bukhari Muslim ini hanya menjelaskan bahwa di sholat subuh ada kunut, tapi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nushil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal
rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Wa qala aidan wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua pengurus yang hadir pada pagi hari ini, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, asatidah, imam masjid yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kembali pada Allah. Pagi ini Allah masih memberikan taufik pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangunkan kita, membangkitkan kita dari kematian kita yang sementara. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas mematikan kita, dan kita dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, pagi ini Allah banyak memberikan anugerah, terutama sholat subuh dengan cara berjamaah, dan kita juga diberi anugerah oleh Allah datang dan duduk berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita duduk i'tikaf sejenak. Kita akan lanjutkan mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan pembahasan mengenai zikir-zikir atau pembahasan tentang amal yang diajarkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari 24 jam dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-217, halaman 127. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadin al-muttasil ila al-imam An-Nawawi qala warwaina, dengan sanad kita yang sambung sampai kepada al-imam An-Nawawi. Qala Imam Nawawi mengatakan, warwaina, kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan kitab Sunan Ibnu Majah, bi asani tajayyidatin, dengan sanad yang bagus, an Abi Ayyash, daripada Abu Ayyash, bisyin, dengan menggunakan huruf shin al-mu'jamati yang bertitik 3. Kalau tak bertitik ya sin biasa, huruf shin. Abu Ayyash radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man, barang siapa, qala, yang mengucapkan idza asbaha, ketika masuk waktu pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika masuk waktu pagi hari, karena maka adanya lahu bagi dia adla raqabatin, seimbang seperti memerdekakan satu budak, min waladi Ismaila, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, wa kutiba, dan akan dicatatkan lahu untuk dia asyru hasanatin, 10 kebaikan, wa hutta, dan akan dihapuskan anhu dari dia
asyru sayyi'atin 10 keburukan, wa rufi'a dan akan diangkat lahu untuk dia asyru darajatin 10 derajat, wa kana dan adanya dia fi hirzin dalam penjagaan minasyaitani daripada setan hatta yumsiya sampai sore hari. Wa in qalaha apabila dia membaca kalimat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, idza amsa ketika masuk sore hari, karena maka adanya lahu bagi dia mithla dzalika sama dengan apa yang disebutkan tadi, hatta yusbiha sampai dia masuk pagi harinya. Ini hadis yang ke-217, masih dalam bab bacaan doa yang dianjurkan dibaca ketika pagi dan sore. Hadis ini sudah ada yang mirip kita lewati di bab sebelumnya, tapi ini lebih umum dan lebih mudah dan tidak banyak syaratnya. Beberapa hari yang lalu ada yang membahas, ada yang bertanya juga. Nah, ini termasuk salah satu pembahasan atau pertanyaan yang ditanya beberapa hari yang lalu. Jadi hadis itu banyak Bapak Ibu. Riwayat-riwayat itu begitu luas. Di antaranya kita pernah dengarkan hadis yang mirip dan serupa, tapi ada pembatasan 10 kali. Siapa yang mengucapkan selepas sholat subuh, ada syaratnya lagi, sebelum merubah bentuk kakinya dari posisi tasyahud, dan qabla ayyatakallam, belum berbicara dengan siapapun, dia baca 10 kali. Jadi syaratnya ada, belum berbicara, kaki belum dirubah, bilangannya 10, kalimatnya mirip, fadilahnya juga ada kemiripan. Nah, sedangkan di hadis ini tidak ada syarat untuk harus kaki itu tetap dengan bentuk tasyahud akhir, tidak ada syarat untuk tidak berbicara dengan orang lain, kemudian juga tidak ada syarat 10 kali. 1 kali pun sudah bisa menunaikan hadis ini, karena lafadznya umum. Siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mengucapkan ini 1 kali saja sudah mendapatkan pahala seperti memerdekakan 1 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Dicatatkan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat, dan akan terjaga dari setan sampai sore hari. Yang membacanya sore mendapatkan fadilah yang sama sampai pagi hari. Nah, ini umum. 1 kali saja sudah dapat fadilah, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, apalagi kalau mengikuti beberapa riwayat beberapa hari yang lalu, 10 kali dia baca pagi dan sore. Nah, jadi kadang mengamalkan itu dengan banyaknya riwayat menunjukkan longgar dan sesuaikan dengan keadaan kondisi kita. Sebisa mungkin kalau tak mampu yang maksimal, yang paling sedikit ini jangan ditinggalkan. Baca walaupun hanya 1 kali. Warwaina, begitu juga kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, bi isnadin dengan sanad lam yudha'ifu, yang tidak didhaifkan oleh beliau. Menurut Imam Abu Dawud enggak dhaif. An Abi Malik, daripada sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, idza asbaha, apabila masuk pagi hari, ahadukum, salah seorang di antara kalian, faliyaqul, maka hendaklah dia membaca, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda
wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Siapa yang membaca kalimat ini? Nabi mengatakan kalau kalian masuk pagi hari baca kalimat ini. Tsumma idza amsa, kemudian apabila dia masuk sore hari, faliyakul, maka hendaklah dia membaca mithla dzalika, sama seperti kalimat itu juga. Cuma dirubah sedikit. Kalau pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah, itu pagi hari. Kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah. Idza asbaha, apabila masuk pagi hari, ahadukum, salah seorang di antara kalian, faliyakul, hendaklah dia membaca asbahna, telah masuk pagi hari, kami masuk pagi hari, wa asbaha, dan telah masuk pagi hari juga, al mulku, seluruh kerajaan, lillahi, hanya bagi Allah, rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Ini kalau belajar nahwu shorof ada beberapa harokat itu boleh semua. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, baknya diharokati kasroh boleh. Ini kalau belajar nahwu shorof jadi badal. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, dibaca rabbu boleh juga. Ini beda dengan Fatihah ya, mengikuti kalimat sebelumnya. Ini ada kaidah nahwu shorof. Boleh dibaca fathah, bahkan dirofakkan, dibaca dhammah pun boleh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbal alamin bisa, atau asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbul alamin. Bisa dia jadi badal, bisa jadi na'at, dan bisa jadi sifat. Tapi umum yang sering dipakai harokatnya itu diharokati kasroh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Berpagi-pagi kami dan kerajaan seluruhnya hanya milik Allah rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, khairu hadzal yaumi, kebaikan hari ini, fathahu, yaitu kemenangannya, wa nasrahu, pertolongannya, wa nurahu, nurnya, wa barakatahu, keberkahannya, wa hudahu, dan hidayahnya, wa a'udzu, dan aku minta perlindungan bika kepada engkau, min syarri ma, daripada keburukan, fihi, yang ada di dalam hari ini, wa syarri ma, dan keburukan apapun, ba'dahu, selepasnya. Sore hari juga dianjurkan baca seperti ini. Ini doa secara ringkasnya pun sudah mudah difahami, tapi kalaupun ditanya apa maknanya, ya Allah, kami minta kepada engkau kebaikan hari ini. Kebaikan dari segi apa? Engkau berikan kepada kami fatah, kemenangan, karena setiap hari itu ada perjuangan kita, ada yang kita cari, perjuangkan, maka kita minta maksud-maksud yang kita cari itu supaya dimudahkan, dimenangkan, diberikan oleh Allah. Kemudian pertolongan atas musuh, baik mungkin kondisi hari itu perang, ya tentu yang dimaksud musuh yang nyata secara zahir, ataupun dari setan, ataupun dari musuh nafsu kita sendiri yang memang tak akan pernah hilang lepas dari kita sampai mati. Wa nurahu, minta nur kepada Allah pada hari ini, karena untuk bisa melihat jalan yang benar, thariqul haq, jalan kebenaran, tak akan bisa kecuali dapat nur dari Allah. Wa barakatahu, minta keberkahan, ad-dawam 'ala ta'ah. Maknanya kata para ulama, berkah itu kita minta agar selalu dijaga dalam ketaatan. Kemudian wahuda, minta hidayahnya hari ini, hidayah supaya istiqomah. Tadi minta taat. Kalau cuma taat tapi tidak dijaga, apa gunanya?
taat juga ya Allah, dan beri hidayah untuk istiqomah sampai husnul khotimah. Dan aku minta perlindungan pada Engkau daripada keburukan hari ini, keburukan apapun yang ada di dalamnya, dan keburukan apapun setelahnya. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Nabi kalau kita mampu mengamalkan satu saja seumpama doa Nabi, itu sudah mencukupi memang. Hari ini misal, doa ini aja dibaca, kok ini diterima, dikabulkan, selesai masalah. Oh berarti doa yang lain gak perlu. Hafal 2 jauh lebih baik, diamalkan 3 lebih baik lagi, diamalkan 4 jauh-jauh lebih baik. Tapi 1 sudah mencukupi, karena isinya 1 saja. Memang Nabi punya mukjizat jawami'ul kalim. Itu mukjizatnya Rasulullah. Jawami' mengumpulkan al-kalim, semua kalimat. Jadi apapun permintaan dikumpulkan dalam 1 kalimat saja. Ini diantara contoh doa-doa Nabi yang meringkas seluruh permintaan. Warwaina, begitu juga kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud an Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata di abihi, kepada ayahnya. Abdurrahman bin Abi Bakrah bertanya pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ini sesungguhnya aku asma'uka, mendengarkan engkau tada'u, berdoa, kulla ghadatin, setiap pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta tu'iduha. Engkau mengulang kalimat itu hina tusbiha, ketika pagi hari, thalathan 3 kali, wa thalathan, dan 3 kali, hina tumsi, ketika sore hari. Faqala, maka ayahnya pun menjawab, ini sesungguhnya aku sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, Nabi telah berdoa bihinna, dengan kalimat-kalimat itu, fa ana uhibbu, dan aku menyukai, an astanna, untuk aku mengikuti, bisunnatihi, dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau marfu kan. Satu orang anaknya sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, wahai ayah, aku sering mendengar engkau doa tiap pagi, kalimat ini yang tadi dibaca, dan engkau bacanya 3 kali pagi, 3 kali sore. Maka beliau pun mengatakan, aku membaca itu karena aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kalimat itu juga, dan mesti beliau dengarnya pagi sore. Dan aku suka untuk mengikuti, hatiku senang ketika mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah, afini, berikanlah afiah, keselamatan, fi badani, di dalam badanku, wa afini, Allahumma ya Allah, afini, berikanlah keselamatan afiah, fi sam'i, di dalam pendengaranku, Allahumma ya Allah, afini, berikanlah afiat, keselamatan, fi basori, dalam mata pandanganku, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, aku minta perlindungan bika, kepada engkau, minal kufri, daripada kekafiran, wal faqri, dan kefakiran. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, minta perlindungan bika, kepada engkau, min adzabil qabri, daripada azab kubur. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illa anta, kecuali engkau. Baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan doa ini pun banyak kemiripan dengan yang sudah kita baca di hadis-hadis yang lalu, tapi kalimatnya saja yang berbeda. Ada perbedaan kalimat, serupa makna. Di hadis yang lalu Nabi mengajarkan doa afiyah secara umum. Afiyah itu keselamatan dunia, keselamatan akhirat yang luas maknanya. Dan kita sudah terangkan apa itu afiyah dunia, afiyah akhirat.
rezeki mudah, berkah, membuat taat, dijauhkan dari bala, itu afiah. Nah di sini lebih detail. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah kepada aku afiah di dalam badanku ini. Afiah di badan maknanya bukan hanya sekedar sehat Bapak Ibu. Ditambah para ulama maknanya afiah di dalam badan tentu badan sehat, sempurna, setelah itu diberi taufik untuk taat, itu namanya afiah. Kalau sudah sehat, sempurna, tidak cacat, terus tidak berguna untuk ketaatan, apa gunanya? Maka di sini badan diberikan kesehatan, afiah, sempurna, tidak cacat, dan digunakan oleh Allah untuk taat pada Allah. Kemudian minta Allahumma afini fi sam'i, ya Allah afiat sehatkanlah pendengaranku. Pendengaran diminta afiah bukan hanya sehat secara mendengar, tidak, tapi juga selepas itu bisa mendengarkan kebaikan dan bisa mengikuti kebaikan yang kita dengarkan. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Bukan hanya dengar, dalam ayat ini yang dipuji Allah orang-orang yang mau mendengarkan kebaikan dan mau mengikuti yang terbaik dari kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, ya Allah berikan afiah keselamatan pada mataku, dengan cara selepas diberi kesehatan afiah pada mata, dia menggunakan mata untuk hal-hal yang disukai Allah, menghindarkan diri daripada melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dua ini? Sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, man barang siapa qala yang dia membaca hina yusbihu, ketika pagi hari, subuh pagi, dia membaca fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Ini ayat Al-Qur'an surat Rum ayat 17 sampai 19. Siapa yang membaca ayat ini pagi hari, adroka, maka dia akan bisa menyusul ma apapun fatahu yang terlewatkan fi yaumihi pada harinya, dalika hari tersebut. Waman barang siapa qala guna membaca kalimat-kalimat itu hina yumsi pada sore hari, adroka maka dia akan bisa menyusul ma apapun fatahu yang burung itu dikeluarkan dari telur. Telur itu kan macam benda mati itu. Itu kata para ulama salah satu contohnya. Hewan-hewan dikeluarkan daripada nutfah. Nutfah itu hanya setetes air mani. Dari mani malah hidup jadi makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan itu muncul daripada biji-bijian. Atau bisa juga ditafsirkan wal mu'min minal kafir. Allah keluarkan orang iman daripada orang-orang kafir. Aslinya kafir kemudian iman. Orang iman itu orang yang hidup. Orang kafir orang yang tak hidup di sisi Allah. Kan program untuk itu. Saya pagi mesti begini. Saya harus ikut taraweh tiap hari. Kita yang mengikatkan diri, membuat tautan dengan agama itu penting. Supaya terus pagi ini terjaga sampai sore, sore amal lagi sampai besok. Kita tak tahu umur entah 2 hari lagi, entah 2 tahun. Nah, hanya hidup itu di sini memang diberitahu kita tak ada yang bisa dijamin hidup itu panjang. Siapa yang hidup pagi, tidak ada jaminan bisa hidup sampai sore, apalagi sampai seminggu 2 minggu. Maka amalan-amalan ini memang dijaganya itu pagi sore. Nah, jadi kita usahakan sepadat apapun, sesibuk apapun, luangkanlah waktu pagi dan sore kita sedikit untuk mengingat Allah, baik dengan zikir dan doa-doa yang diamalkan Nabi. Banyak yang sudah kita dengar, tak mampu dapat banyak mengamalkan, paling tidak 1 atau 2 hadis itu kita hafalkan dan
diamalkan. Kalau bisa punya kemampuan lebih menghafal banyak, bagus. Tapi kalau tidak, paling tidak ya satu hadis lah, satu doa, satu zikir, itu jangan sampai kita tak ada ambil bahagian dalam kehidupan ini. Ini mungkin yang bisa kita bahas pagi hari ini, beberapa hadis lanjutan dari pembahasan doa pagi sore. Ini masih panjang ke depan pembahasan pagi sore, karena memang amal-amal ini yang menjadi kehidupan. Isi hidup kita tuh memang pada intinya pagi sore, malam tuh udah tidur. Hanya di situ hidup itu, pagi sore. Sehingga memang amalan ini yang paling panjang pembahasannya dalam kitab ini. Saya kira cukup. Sebelum ditutup, ada yang tidak bertanya, diskusi tanya jawab? Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada? Silakan Pak. Pertanyaannya di luar topik gimana? Tidak masalah. Ini pertanyaannya mungkin agak kurang bagi saya. Fenomena akhir-akhir ini sholat subuh kita tidak memungkinkan sholat kunut. Bulan terakhir ini. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan membaca kunut itu lebih afdol dari tidak membaca kunut? Dan yang kedua, siapa yang memutuskan di masjid ini begitu? Saya belajar aja gitu, bukan mau protes saja, belajar aja. Apakah ijma para guru-guru atau ustadz di sini, dan para imamnya dan para pengurus gitu? Ya. Karena memang saya awal benar. Terima kasih. Tentang pertanyaan melazimkan satu amal. Kalau kunut Bapak Ibu, mengenai hadisnya ya memang bunyinya begitu. Dalam hadis riwayat sahabat Anas bin Malik, ya sahabat Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata sahabat Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi beliau selalu mazala. Mazala itu dalam bahasa Arab ya tidak henti-hentinya. Nah jadi gimana itu kalau nggak henti-hentinya? Kalau tak henti-hentinya terus menerus. Yaqnutu fil fajri, beliau selalu membaca kunut di sholat subuh hatta faraqat dunya, sampai meninggal dunia. Nah hadis ini yang dijadikan di antara dalil oleh Imam Syafi'i tentang kesunahan kunut subuh itu istiqomah sampai kapanpun. Lah ini kan kalau dibahas memang tadi sering sudah kita, bukan saya saja, entah ustadz siapapun yang membahas kunut, mengenai pembahasan diantaranya kunut ini tidak akan pernah selesai. Hadis ini sahih, paling tidak menurut Imam Syafi'i, menurut ulama yang mensahihkan diantaranya yang mengamalkannya Imam Malik, diantara yang mensahihkan Imam Nawawi. Lah terus ada yang mendhaifkan, ya itulah menurut ulama yang tidak mengamalkannya. Lah di dalam hadis yang lain, diantaranya dalam kitab Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, Nabi sahabat ditanya, apakah Nabi berkunut di waktu sholat subuh? Qala na'am. Maka sahabat yang ditanya mengatakan iya. Nah cuma hadis dalam Bukhari Muslim ini hanya menjelaskan bahwa di sholat subuh ada kunut, tapi tidak terus menerus dalam hadis ini. Tapi dalam hadis riwayat sahabat Anas tadi menerangkan terus menerus. Nah kalau ditanya apakah memang afdol terus menerus? Ya memang afdol menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullahu taala. Nah Bapak Ibu, lah terus kalau di sini kalau tidak ngamalkan kunut, tempat lain ngamalkan kunut, lah tadi memang kalau kita tak memiliki mazhab tak bisa. Makna bermazhab itu diantaranya apa? Memang harus jelas ngikuti ulama, kan kita nggak bisa, oh saya ikut pendapat pribadi, nggak bisa. Contoh, kalau masjid ini tak menggunakan fatwa itu, kita tak pakai fatwa kunut tiap subuh, mau tak mau kan akan ikut fatwa sebelah. Kan begitu juga jadinya. Sehingga nanti kalau tak kunut, yang pakai kunut juga akan tanya, lah kok gak kunut, gak sunnah, kata mereka. Lah memang gak ada ujungnya. Jadi sekarang kita tinggal ngikut siapa gitu aja. Ulama mana yang diikuti,
Lah ketika itu memang sunnah, ada dalam lingkup 4 mazhab, tidak boleh diingkari. Karena ada kaidah dalam usul fikih, la yungkaru al-mukhtalaf fi. Kalau memang itu perkara ikhtilaf, terutama memang dalam 4 mazhab. Kalau selain 4 mazhab tak perlu diperhatikan. Kalau dalam 4 mazhab ada ikhtilaf, maka tak boleh diingkari. Dan Bapak Ibu, dalam hadis tadi apalagi ditegaskan lafadznya itu tidak henti-hentinya Nabi kunut di sholat subuh, jelas bahasanya kan. Nah, jangankan tak henti-hentinya, Nabi kalau sudah ngamalkan 1 kali saja, 1 ini sekali seumur hidup, jadi sunnah atau enggak? Jadi sunnah. Kalau Nabi misalkan mengerjakan sholat duha 1 kali aja, sholat duha itu jadi sunnah atau tidak? Jadi sunnah. Sholat duha ini sampai di antara sahabat ada yang mengingkari. Di antaranya Sayyidah Aisyah sendiri. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi nggak pernah sholat duha. Kata sahabat Abdullah bin Umar dalam satu riwayat, sahabat Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah duha. Kemudian dalam riwayat lain, kata sahabat Abdullah bin Umar, duha itu bid'ah. Cuma sahabat kan nggak 2 aja Bapak Ibu. Sahabat itu banyak. Lah Sayyidah Aisyah nggak salah, beliau meriwayatkan apa yang beliau tahu. Kemudian sahabat Ibnu Umar juga meriwayatkan apa yang beliau tahu. Lah sahabat yang tahu-tahu, yang mereka tahu dengan Nabi itu sholat duha, tentu dia riwayatkan. Kalau enggak akan menyembunyikan ilmu. Sehingga Nabi walaupun sholat duha isyraq itu hanya beberapa kali, terus kalau kita rutin isyraq boleh enggak? Istiqomah nih isyraq nih duha, jangan katanya. Kok bisa dibilang jangan? Ya nanti kamu bisa menganggapnya wajib. Wajib tak wajib itu Bapak Ibu sudah berikan jawaban dari pertanyaannya. Saya kira cukup. Demikian mungkin pagi ini yang bisa kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.